Malam ini, aku ingin kamu fokus. Karena apa yang akan kamu dengar, bukan sekadar cerita. Ada seorang pemuda yang hilang di sebuah gunung di Indonesia. Bukan dicelakai hewan, bukan tersesat, dan bukan karena cuaca buruk. Tapi karena ia melangkah masuk ke alam lain, dunia yang hanya dibahas dengan suara pelan oleh para tetua desa. Dunia yang menelan manusia tanpa jejak. Yang lebih aneh lagi, sebelum menghilang, pemuda ini sempat kembali, tapi bukan sebagai dirinya sendiri. Dan malam ini, kamu akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik gerbang gaib Gunung Watu Ireng. Kalau kamu berani, dengarkan sampai akhir. Karena begitu cerita ini dimulai, kamu gak akan bisa berhenti. Desa Kelapagiri terletak di lereng Gunung Panggalan. Rumah-rumah beratap genteng merah berbaris mengikuti kontur bukit. Dari jauh terlihat kabut yang menggulung seperti laut putih. Pagi itu, suara ayam belum sempat berkotek ketika Hasan sudah berada di tepi sawah. Ia memegang cangkul, menatap alur tanah yang retak karena kemarau. Padi menua, hasil panen menipis. Hutang di atas meja semakin menumpuk. Ayahnya, Pak Jamil, lebih sering terbaring. Penyakit membuat tubuhnya melengkung. Pengobatan tradisional habis. Uang warisan sudah dipakai. Hasan, berkata ibu sambil menutup panci. Suara itu bergetar tapi tenang. Kau pikir ada jalan lain? Hasan menelan. Ia muda, tetapi mata tuanya mengandung kepedihan yang panjang. Aku akan coba, Bu. Aku cari pekerjaan di kota. Aku juga, ia terdiam. Kata, juga, selalu menimbulkan rasa malu, karena opsi lain di kepala warga desa adalah bergantung pada doa atau dukun. Di dusun, kabar beredar. Anak pemuda dari desa tetangga hilang setelah malam naik ke gunung untuk memohon rezeki. Mereka bilang ia pulang berbeda, mata kosong, suara serak, seperti orang yang membawa rahasia di dalam kantong jiwanya. Cerita itu membuat ibu-ibu menutup pintu lebih rapat. Namun bagi Hasan, cerita itu seperti magnet. Di malam-malam tanpa tidur, wajah ayahnya muncul seperti pemandangan yang menuntut. Suatu sore, ketika kabut menipis dan sinar matahari memantul di sungai, Hasan menapaki jalan setapak yang jarang dilalui. Ia membawa tas kecil berisi nasi, beberapa koin, serta keris kecil pusaka warisan keluarga yang selama ini hanya tersimpan di lemari. Orang desa percaya keris itu berkhasiat, tapi tidak untuk mengundang kekayaan instan. Keris itu milik kakek, penanda garis keturunan. Di tepi jalan, ia bertemu warok tua bernama Suitno. Warok itu duduk meneduh di bawah jagoan tua, menatap ke lembah seolah memanggil angin. Kau kemana, nak? Tanya Suitno tanpa menoleh. Ke gunung, jawab Hasan singkat. Warok tersenyum tipis. Bukan tempat main. Banyak pintu yang tertutup rapat. Kalau tak tahu jalan, kau akan tersesat di sela waktu. Kalau aku tidak mencoba, keluargaku, Hasan berhenti, kata-katanya tercekat. Suitno mengangguk, mengangkat tasbih kayu. Gunung punya hukum sendiri. Kita manusia cuma tamu. Kalau kau masih sabar, datanglah ke tempat tirakat yang benar. Kalau kau diinapi nafsu, kau akan jatuh ke lubang yang salah. Malamnya, Hasan turun ke kuburan kecil di belakang rumah. Ia berlutut, menyalakan dupa, membaca doa menurut ibunya. Udara malam di desa terasa berat. Dari arah lereng, terdengar derap kaki. Bukan suara hewan. Bukan pula suara manusia yang biasa lewat. Melainkan bunyi seperti sesuatu menapaki batu-batu besar, lambat dan pasti. Hasan merinding. Ia tahu ada sesuatu yang berbeda memanggil. Keesokan pagi, seorang laki-laki dari desa datang membawa kabar. Pak Ranto, tukang kayu, melihat obor di puncak semalam. Terlihat orang seperti berdoa. Tapi bukan manusia biasa, katanya. Kata-kata itu menyiratkan ketakutan. Di antara kabar dan rasa takut, muncul satu nama, Gua Tangkai Batu. Gua itu tua, mulutnya seperti mulut ikan yang menganga.
tidak semua berani mendekat. Orang tua berkata, gua itu adalah jalan para penjaga. Di sana, batas antara dunia manusia dan gaib tipis, seperti kain sutra yang sobek. Hasan tidur hanya beberapa jam. Di dalam hati ada keputusan yang tidak bisa ditunda lagi. Jika rupiah tak datang, ia tak punya pilihan. Ia pergi tanpa pamit, membawa hanya tas kecil dan keris kakek. Saat langkahnya naik semakin tinggi, desa menjadi kerdil di bawah kaki. Kabut menggulung, suara burung hening, dan gunung mematung diam seperti raksasa yang menatap. Jalan sempit menuju gua tangkai batu dipenuhi akar-akar yang menyobek tanah. Lembah semakin menjauh setelah setiap langkah. Kicau burung berkurang, digantikan desah angin dan bisik pepohonan. Di sela-sela pepohonan, Hasan menemukan tanda, sebatang kayu yang digaris merah, bekas sesajen kecil. Ada harumnya bunga melati yang basah. Itu tanda manusia lain pernah lewat tidak lama sebelum ia tiba. Ia mengikuti bekas itu hingga sebuah lembah kecil terbuka. Di dasar lembah ada sebuah batu besar mirip meja altar, ditumbuhi lumut dan sarang lebah mati. Di sebelah batu, beberapa bungkusan daun pisang terikat rapi, isi bekas sesajen. Hasan merasakan hawa aneh, ada dua rasa yang bertolak, satu seperti pengharapan, bau kemenyan segar, satu lagi seperti rasa asam darah yang sangat tipis. Tiba-tiba, suara halus memanggil namanya dari balik batu. Hasan, suara itu bukan suara yang biasa ia dengar. Seperti suara wanita tua dan angin sekaligus. Ia melangkah maju. Di celah batu, sebuah lubang kecil memancarkan cahaya remang. Hasan tahu itu jalan masuk. Jantungnya berdegup kencang, tetapi rasa takut dicampur tekad. Ia membungkuk masuk. Di dalam gua, udara berbeda. Dingin merayap, tetapi bukan dingin biasa. Ada sensasi seperti tangan-tangan tak terlihat menyentuh kulit. Lantai gua licin dengan lumut. Di dinding, ada ukiran kuno, garis melingkar, simbol-simbol seperti padi dan bulan sabit. Ada tulisan Jawa tua di salah satu ukiran, sapa nuntun ati menyang panggahing leluhur, supaya ora kelangan panguripan. Barang siapa menuntun hati pada tempat leluhur, agar tidak kehilangan penghidupan. Hasan membaca perlahan. Ia merasa ada hubungan antara ukiran itu dan kakek yang dulu sering bercerita tentang leluhur. Di tengah gua ada ruangan kecil. Di sana, sebuah patung batu kecil bertopeng keris terpahat. Di sekeliling patung, lilin-lilin kecil menyala dengan nyala yang berwarna biru pucat. Di hadapan patung terdapat sebuah kertas lusuh berisi tulisan tangan tua. Hasan dekat dan membaca, Tuman Rendhem. Eling lan waspada. Beristirahatlah. Ingat dan waspada. Saat itu ada langkah lain. Seorang pria berpakaian putih muncul dari lorong gelap. Wajahnya teduh, tidak tua, tidak muda. Kamu datang, katanya lembut. Siapa yang kau cari? Hasan kaget, namun menjawab jujur. Aku ingin membantu keluarga. Aku ingin memohon rezeki. Pria itu menatap keris di pinggang Hasan. Bawaanmu berat. Banyak yang mencari pintu mudah. Tapi pintu mudah selalu punya harga yang tidak kau sangka. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Basir, pengunjung gua yang tinggal di sebuah sentra doa di kota. Ada yang datang untuk menukar nasib, ada yang datang untuk menempatkan hatinya di jalan leluhur. Jangan samakan keduanya. Ia berhenti sejenak. Jika kau tetap ingin, ada cara yang aman. Kau harus melakukan tirakat kecil, puasa 3 malam, baca mantra leluhur ketika bulan baru, dan memberi sesajen pada hatimu sendiri. Hasan memutuskan ikut. Ia menginap di gua, belajar membaca doa-doa sederhana yang berasal dari tradisi kejawen, tata cara memanggil roh leluhur tanpa memancing makhluk yang rakus. Malam pertama terasa seperti tidur di bawah langit lain. Ia bermimpi hal-hal samar, suara gamelan, harum dupa, dan wajah perempuan yang sering muncul di desa, Sari, anak penjual kue yang pernah menolongnya ketika kecil. Di malam kedua, gua bergetar. Bukan dari diri Hasan, melainkan dari lorong yang lebih dalam. Dari kegelapan muncul bayangan seperti daun yang menari. Suara lirih melantunkan kata, "Rawuh, rawuh, datang, datang." Hasan menggigil,
Tetapi Pak Basir menyentuh bahunya, memberikan tangannya satu mangkuk air yang dicampur bunga melati. "Minum dan baca doa," kata Pak Basir. Hasan menuruti. Air itu terasa asin. Ia teringat nasihat Suyitno, "Kalau kau tak sabar, kau akan tersesat." Ia menutup mata, berusaha menahan rasa ingin lari. Ketika tirakat selesai, pintu kecil di dalam gua terbuka. Seorang penjaga kecil muncul, bukan raksasa, melainkan sosok setinggi lutut anak dewasa, berwajah seperti patung dari perunggu. Mata bonekanya menyala. "Kowe dua pilihan," batinnya, suara langsung terasa di kepala Hasan. Pilihan untuk memohon rezeki demi keluarganya, atau pilihan lebih berat, mengambil peran sebagai pengikat antara manusia dan penjaga gunung. Hasan ingin rezeki, bukan peran. Namun ketika malam puncak tirakat tiba, ia mendengar suara ayahnya memanggil di rumah. Rasa sakitnya semakin parah. Pilihan menekan. Di depan patung penjaga ada dua bekas kain. Satu berwarna putih, untuk doa dan permintaan. Satu berwarna hitam, untuk tawar-menawar perjanjian. Hasan berdiri lama. Di hatinya ada gambar ibunya yang menahan napas, wajah ayah yang kurus. Ia memutuskan mengambil kain putih, memanggil doa, bukan meminta tumbal. Untuk pertama kali, doa yang tulus datang dari hatinya, bukan dari kehendak takut. Di balik doa itu, gua bergetar, dan sesuatu berbisik, aja mengendani. Jangan menyesal. Ketika ia keluar dari gua pagi itu, desanya sama. Namun di balik punggungnya ada beban baru, perasaan bahwa gunung telah mengenalnya. Sesuatu mengikuti. Sesuatu kecil yang tak kasat mata. Hasan memikirkan Sari. Ia ingin kembali pada hidup biasa, tetapi alam tidak memberi jalan mudah. Beberapa minggu berlalu. Hasan membantu di sawah, namun ia selalu kembali ke gua untuk belajar. Ia belajar tata cara menyusun sesajen, mengikat doa, dan menulis mantra sederhana dalam aksara Jawa yang sudah pudar. Pak Basir membimbingnya, bagaimana memanggil leluhur tanpa menjual jiwa. "Yang penting, niatmu benar," kata Basir. Niatan adalah kunci. Suatu malam, ketika bulan baru dan kabut menutup desa, ada suara ketukan halus di pintu rumah. Seorang warga panik, ada benda aneh di kebun. Mereka temukan prasasti kecil bertuliskan simbol yang mirip dengan yang di dinding gua. Kekhawatiran mulai muncul. Kabut lebih tebal, dan malam-malam berbau kemenyan. Mereka menduga ada orang luar yang mulai bermain dengan ilmu. Kabar itu sampai ke telinga seorang dukun dari kota yang bernama Kiai Rengga. Bukan Renggawasesa dari legenda sebelumnya, hanya kebetulan namanya mirip. Ia datang mengaku ingin menolong desa dengan cara lain. Orang-orang setengah percaya karena Kiai Rengga tampil berwibawa. Ia membawa ramuan, jimat, dan janji cepat. Hasan mencurigai, namun desa butuh solusi cepat, anak-anak sakit, hasil panen menurun. Di sebuah pertemuan desa, Kiai Rengga menawarkan ritual. Tumbal kecil. Sedikit darah saja. Hasil panen kembali. Ibu-ibu membisik. Beberapa pemilik sawah setuju. Hasan menonton dari jauh, hatinya perih. Ia tahu ritual semacam itu berbahaya. Ia bergegas ke gua mencari petunjuk. Pak Basir memberi amarah lembut, hati manusia gampang tergoda. "Lihat, itu tanda. Ada orang yang memancing." Hasan kemudian menyusun rencana. Ia tidak mau melawan terang-terangan, karena Kiai Rengga punya pengikut. Ia memutuskan menaruh bukti di meja ritual Kiai itu, sebuah kain putih yang dipenuhi doa dan mantra suci. Ketika malam ritual tiba, arus orang berkumpul. Kiai Rengga mulai mempelopori nyanyian. Perlahan, beberapa orang tampak berubah, mata kosong, langkah roboh. Hasan menyelinap dekat altar. Ia melihat sesuatu yang tidak bisa ia terima. Ada sekumpulan orang yang menutup mulut seekor kambing dengan kain hitam, membacakan kalimat yang berbau bahasa asing. Nyawa hewan itu diambil, dan cahaya merah menyebar. Hasan menjerit pelan, membuat Kiai Rengga menoleh. Rupanya Kiai Rengga telah tahu keberadaannya sejak lama. Ia tersenyum tipis. "Pemuda itu, kau main di dua sisi," katanya. Suaranya tajam.
Hasan ditarik keluar dan dihadapkan. Di hadapan warga, Kiai Rengga menantangnya, "Kau yang mengaku ikut jalan leluhur, tunjukkan kekuatanmu. Atau diam. Biarkan aku bekerja." Orang-orang bingung. Hasan menelan, butuh jawaban cepat. Ia memutuskan membuka keris kakeknya di depan semua, sebagai tanda keturunan. Keris itu bergetar, namun tidak menunjukkan keajaiban lain. Kiai Rengga menertawakan. Namun dari wajahnya tampak selaksa rencana. Ia mendesak satu perjanjian, kalau ia benar, biarkan ia menguji. Kalau ia salah, ia akan dianggap penipu. Suasana mencekam. Hasan tahu jika ia kalah, ia akan menjadi korban, atau keluarganya akan menjadi tumbal. Ia mengambil nafas, menutup mata, dan membaca doa yang diajarkan Pak Basir. Doa itu memanggil tidak untuk meminta, tetapi untuk mengikat pembatas antara desa dan gunung. Ada efek mendadak. Angin berputar. Lilin padam, lalu menyala kembali dengan nyala putih. Dari atas, kabut mengangkat sedikit seperti tirai. Orang-orang tertegun. Kiai Rengga murka, namun tidak habis akalnya. Ia membuka sebuah kotak kecil, menaburkan sesuatu, benda berwarna hitam halus yang mengepul. Bau anyir menyengat. Seolah sesuatu berbisik memanggil nama. Tiba-tiba, bayangan di sekitar altar bergerak berbeda. Dari dalam kabut muncul sosok-sosok kecil, tidak berwujud, yang merayap seperti semut hitam. Mereka mengepung altar Kiai Rengga, namun ketika Hasan mengucap doa, makhluk-makhluk itu mundur. Orang-orang tergopoh, menatap Hasan dengan campuran takut dan kagum. Kiai Rengga berlalu sambil mengumpat, "Ini tidak selesai. Kau memilih jalan yang membuatku terpaksa." Setelah peristiwa itu, beberapa warga yang ikut ritual terlihat berbeda. Ada bekas cakaran halus di tangan mereka. Malam-malam berikutnya anak-anak menangis menjerit dalam tidur. Hasan menyadari satu hal, pertempuran ini memancing pihak lain. Kiai Rengga bukan satu-satunya yang bermain. Ada kelompok lain, mereka tertarik pada gunung itu karena sesuatu yang lebih tua. Hasan tahu ia harus menyiapkan diri lebih jauh. Ia kembali ke gua, berdoa lebih lama, belajar merangkai sesajen yang benar. Pak Basir mengajarinya mengikat doa di dalam benang khusus, memasukkan mantra ke getar bumi. "Niatmu mesti suci," Basir sering mengulang. "Kalau kau mulai menakar manfaat, ilmu tidak akan melayani." Hasan bertekad tidak menjual diri. Ia ingin menyelamatkan desa, bukan memerintahinya. Beberapa malam kemudian, saat bulan setengah purnama dan kabut lebih tipis, Hasan dipanggil masuk lebih jauh ke lorong gua. Pak Basir tidak ikut. "Ini jalanmu mesti kamu lalui sendiri," kata Basir sambil memberi selendang tipis. Hasan meraba selendang itu. Di ujungnya ada benang merah kecil. Itu untuk menambatkan niat. "Jangan buka sampai kau diuji." Lorong semakin sempit. Di dinding bergantung lumut yang berkilau seperti ember kecil. Semakin dekat ke ruang inti, semakin terasa getaran seperti detak kecil. Di salah satu belokan, ada ukiran baru. Kali ini bentuknya seperti tubuh manusia memeluk pohon, dan di bagian tengah terukir kata, "Sapa sing ngudi kekuatan tanpa nggak tekake tanggung jawab, bakal ngadepi getih dewe." Siapa yang mencari kekuatan tanpa memikirkan tanggung jawab, akan menghadapi darahnya sendiri. Hasan melangkah pelan. Tiba-tiba lantai gua berpendar hijau. Di depan terbuka sebuah ceruk yang luas. Di tengah ceruk, ada sebuah kolam kecil. Airnya hitam seperti cermin. Di pinggirnya ada sosok berkacak pinggang, tidak tinggi. Ia memakai kain hitam sederhana dan rambutnya disanggul rapi. Wajahnya tidak sepenuhnya manusia, matanya seperti kaca air, cerah dan tenang. Di tangannya tergenggam suling kecil berbahan bambu. Hasan menunduk hormat. "Siapa kau?" tanyanya pelan. "Aku penjaga, namaku Lurah Banyu," jawab suara itu, halus seperti gemericik. "Aku menjaga batas air. Banyak orang datang hanya ingin meminum rezeki. Tapi mereka lupa bersyukur." Hasan merasakan ketenangan aneh. Lurah Banyu bertanya tentang niat Hasan. Hasan menceritakan tentang ayahnya, hutang, dan desakan hidup.
Lurah Banyu mendengar tanpa memotong. Setelah panjang, Lurah Banyu mengajukan ujian. Kau harus menaruh sesuatu yang paling kau sayang di pinggir kolam. Jika kau benar, sesuatu itu akan tetap hangat. Jika niatmu tercampur, kau akan merasakan dingin yang menembus. Hasan ragu. Ia tidak ingin kehilangan keris kakek. Namun ia sadar, ujiannya adalah soal keberanian melepaskan. Ia meletakkan keris di tepi kolam. Angin gua menggores permukaan air. Saat ia menarik tangan, keris tetap hangat. Itu tanda. Lurah Banyu mengangguk. Petuah Lurah Banyu, ilmu bukan barang jual, melainkan amanah. Kau harus membangun pengikat antara gunung dan desa, bukan pagar antara dunia manusia dan kelaparan. Lurah memberi satu benda, butir kecil dari akar tanaman padi, diikat kain putih. Letakkan ini di serambi masjid. Ini menandai bahwa dimanapun ada kemauan, tanah akan memberi. Hasan menerima dengan hati bergetar. Ia pulang membawa tanggung jawab baru. Namun kembali ke desa bukan berarti aman. Malam itu, suara tangisan dari kebun terdengar, dan dari bayang-bayang muncul jejak hitam yang berkelok-kelok seperti ular panjang. Mereka menyasar ladang paling subur. Hasan dan beberapa warga berjaga. Dalam kegelapan, ia melihat siluet Kiai Rengga yang menghilang cepat. Di sampingnya bayangan lain, manusia berjubah hitam, membawa benda yang tampak seperti keris kosong. Mereka mengambil sedikit dari tanah, bukan untuk tumbal, melainkan untuk membuat titik pengikat baru. Hasan tahu ini pertanda buruk, ada pihak yang ingin memotong rantai pengikat agar gunung, keluar, memberi secara paksa. Hasan menahan napas. Ia sadar liku perjalanan ini belum berakhir. Ia dilahirkan kembali pada tanggung jawab yang lebih besar, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Ia bukan lagi pemuda yang pura-pura kuat. Kini ia belajar, berlatih, dan menerima bahwa jalan yang diambil bukanlah jalan singkat. Malam-malam di desa Kelapa Giri kini berubah menjadi waktu yang paling berat. Setiap jiwa terasa lebih waspada. Lampu-lampu minyak dinyalakan lebih awal. Pintu-pintu rumah dikunci rapat. Meski begitu, tanah di sekitar desa bergeming. Ada suhu yang berbeda, seperti napas yang lewat di atas permukaan. Hasan tahu ia tidak boleh lengah. Tanggung jawab yang diberikan Lurah Banyu membebani hati mudanya. Ia membawa butik akar padi itu ke serambi masjid. Ia letakkan dengan tangan gemetar, dan ia menulis beberapa mantra sederhana di kertas daun. Orang-orang melihat, ada yang mengangguk, ada yang ragu. Namun tindakan kecil itu, menurut Lurah, adalah penanda kehendak manusia yang tulus. Keesokan harinya, Pak Basir datang membawa kitab kecil dari kulit. Aku akan mengajarkan tirakat yang lebih dalam, katanya tanpa basa-basi. Bukan untuk menambah kekuatanmu, tetapi untuk menambatkan niat. Ilmu tidak bekerja sendirian. Ia butuh ruh yang kuat. Hasan menerima. Ia sadar belajar bukan lagi soal teknik, tapi ritual hati. Malam pertama tirakat dimulai di tepi hutan. Tempat itu dipilih bukan di gua, melainkan di ambang antara sawah dan pepohonan. Pak Basir menyiapkan sesajen sederhana, beras putih, bunga kantil, air sumur, dan seikat daun sirih. Di tengahnya, ia menaruh butik akar padi dari Lurah Banyu. Ini tanda, bukan jimat yang dipakai untuk mengikat makhluk, Basir berbisik. Pahami itu. Kalau kau menyalahgunakan, yang datang bukan penjaga, melainkan tamu yang haus. Hasan memulai tirakat dengan puasa. Puasa itu bukan hanya menahan lapar. Ia menahan kata-kata kasar, menahan gengsi, menahan rasa ingin membalas. Ia duduk bersila setiap malam, menahan mata terpejam, mendengar napas sendiri. Setiap kali bayangan mendekat, ia membaca doa yang dipelajari. Kata-kata itu sederhana. Tapi di pengucapan yang benar, ada kekuatan. Basir mengoreksi pelafalan. Ia menekankan pentingnya niat yang suci dan ada suara yang tidak memancing. Malam ketiga, kabut turun lebih tebal dari biasa. Lampu-lampu minyak seolah tenggelam. Suara malam menjadi bisu. Hasan merasakan kehadiran yang berbeda. Hadir bukan sebagai ancaman langsung, tetapi seperti tamu yang menguji etika. Tiba-tiba,
Dari balik pepohonan terdengar alunan gamelan samar. Nada-nada itu tidak menyeramkan. Namun bagi mereka yang peka, nada itu seperti undangan. Hasan menggigil. Basir menaruh tangan di bahunya. "Jangan bergerak," bisik Basir. "Kalau kau tak diundang, jangan melangkah. Dan jika ada yang memanggil namamu, jawab dengan satu kata, Mboten, tidak." Dari kabut, sosok-sosok kecil mulai muncul. Bukan penjaga seperti lurah Banyu. Bukan pula makhluk besar. Mereka seperti perihutan versi tua, tubuh kecil, wajah seperti kayu, dan mata berkilau. Mereka berkumpul di tepi sesajen, mengendus butik akar padi. Hasan menahan napas. Salah langkah kecil saja, mereka bisa berubah menjadi beringas. Seorang di antaranya melompat dekat, lalu berjongkok di hadapan Hasan. Mereka menatapnya, dan hatinya terasa dilihat sampai lubang terdalam. Dalam bahasa yang tidak sepenuhnya bisa didengar, makhluk itu menanyakan sebuah hal. "Kenapa hatimu ke gunung?" Hasan membalas pelan, "Untuk menolong keluarga. Bukan untuk kuasa, bukan untuk pujian." Makhluk kecil itu memiringkan kepala, lalu mengangguk perlahan. Itu tanda bahwa niat Hasan tidak kosong. Namun tirakat itu bukan hanya soal diuji oleh makhluk kecil. Ada gelombang lain yang lebih berat datang. Di saat yang sama, di pinggir desa, orang-orang yang pernah ikut ritual Kiai Rengga mulai mengalami mimpi buruk. Anak-anak mereka berteriak di tengah tidur. Hewan ternak menolak makan. Hasan tahu gejala-gejala itu. Ada pihak yang bekerja dari balik kabut untuk memutuskan ikat-ikat yang ia coba pasang. Pada malam kelima, terjadi sesuatu yang mengubah jalannya tirakat. Seorang warga membekas di serambi masjid. Dia tergesa-gesa, wajahnya pucat. "Kiai, ada jejak di ladang. Tanah retak, dan ada lubang kecil yang panas seperti napas," katanya. Hasan dan beberapa orang bergegas ke ladang. Di sana mereka menemukan tanda, lingkaran kecil, seperti bekas sumpahan. Di tengah lingkaran itu ada benda hitam seperti arang, mengeluarkan asap tipis. Bunyi alam mendadak hening. Keesokan malam, di antara kabut, Hasan melihat garis bayangan merayap dari hutan. Garis itu tidak seperti makhluk yang pernah ia lihat. Lebih seperti getaran panjang yang memotong udara. Dalam garis itu ia tahu ada rencana. Seseorang atau sesuatu sedang menanam titik-titik pengikat. Titik-titik itu mirip dengan tanda-tanda yang Kiai Rengga tinggalkan ketika mencoba ritual di desa tetangga. Kini, mereka datang untuk menanam beberapa titik di sekitar desa Kelapa Giri. Hasan menyusun rencana. Ia tidak bisa menyerang langsung. Ia juga tidak bisa menunggu. Ia harus bertindak cepat dan cermat. Ia mengumpulkan beberapa orang yang masih percaya pada jalan tradisi yang benar. Pak Basir, Lurah Banyu secara samar lewat perantara, bahkan Suitno Sang Warok yang muncul dari balik kabut. Mereka berembuk di serambi masjid. Rencana sederhana dibuat, patroli malam, memperkuat pengikat di titik yang rawan, dan memancing siapapun yang menanam titik itu untuk muncul. Malam itu, mereka berjaga. Hasan membawa selendang berbenang merah yang diberikan Basir. Suitno membawa kemenyan dan cemara yang dibakar di panci kecil. Mereka menempatkan sesajen di titik-titik rawan. Warga lain mengunci pintu dan memanjat pagar bambu. Saat jam menunjukkan tengah malam, ada gerakan di arah timur. Sesuatu merayap mendekat, membuat daun-daun bergetar seperti telinga yang mendengar rahasia. Tiba-tiba, sosok muncul, siluet berjubah hitam, tetapi langkahnya lembut. Di sampingnya ada sosok lain yang lebih pendek, membawa sebuah tongkat berukir. Mereka berdua berjalan seperti yang saling kenal. Hasan mengenali keduanya dari deskripsi warga. Itu pengikut Kiai Rengga dan seorang pria asing yang membawa benda seperti keris kosong. Hasan menahan napas. Ia dan kawan-kawan menunggu sampai sosok itu berada tepat di titik pengikat. Ketika mereka hendak menancapkan sesuatu ke tanah, Basir melemparkan bunyi kecil dari panci yang berisi gula dan garam. Bunyi itu memecah kegelapan. Suitno mengucap doa kecil. Lilin menyala lebih terang. Perintah itu membuat pengikut Kiai Rengga tersentak. Dalam keremangan, mereka terlihat kaget. Pengikut itu meloncat mundur.
Namun pria asing dengan keris kosong mengangkat tangannya, mengirimkan gelombang kecil berwarna gelap. Pertarungan itu bukan pertempuran besar. Itu lebih seperti adu keberanian. Lilin dipadamkan, kemenyan diserang oleh angin, dan bayangan hitam melesat kemana-mana. Hasan menghadapi salah satu pengikut itu dengan mantra yang ia pelajari. Kata-kata itu bukan untuk menghancurkan, hanya untuk mengikat. Pengikut itu tertahan sejenak. Dalam waktu itu, tangan Sweetno beraksi, mengikat sesuatu di tanah. Rangka pita putih yang ditancapkan di sana berkedip samar. Itu tanda bahwa titik itu berhasil dikunci. Pengikut Kiai Rengga berbalik melarikan diri ke dalam kabut. Pria dengan keris kosong menatap Hasan sekilas, mata mereka terlihat seperti menilai. Lalu ia menghilang dalam kabut. Setelahnya, suasana kembali sunyi. Namun semua tahu, ini bukan akhir. Ini baru babak lain. Mereka menang malam itu, tetapi musuh lebih licin dan lebih kejam. Keesokan harinya, beberapa warga datang memberi kabar. Ada anak yang menemukan bunga melati layu di depan pintu. Ada yang melihat bayangan di tepi sawah. Mereka semua ketakutan. Hasan menyadari satu hal lagi, tirakat bukan sekadar latihan batin. Tirakat adalah alat untuk menyusun keberanian warga. Tanpa dukungan masyarakat, pengikat spiritual tidak akan bertahan lama. Di sore yang sama, Sari datang membawa sepotong kue. Wajahnya pucat. Ia menatap Hasan lama, lalu berkata lembut, "Aku mimpi tentangmu. Aku melihat gunung menangis." Hasan menunduk, hatinya tertusuk. Ia tidak bisa menjelaskan semua yang terjadi. Ia hanya berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menjaga desa ini, bukan untuk nama atau pujian, tetapi karena ada yang lebih besar dari dirinya yang harus dijaga. Malam tirakat berakhir dengan doa panjang. Hasan menutup mata, merasakan tubuh lelah, namun damai. Di dalam hatinya ada satu tekad, ia akan belajar lebih keras. Jalan ini akan panjang. Lawan sudah mulai menampakkan jari-jarinya. Dan kabut gunung belum selesai menguji mereka. Kiai Rengga tidak kalah licik. Setelah kegagalan kecil di ladang, ia menyusun rencana baru. Rencana yang lebih halus. Bukan menyerang terang-terangan. Tapi menyusup lewat mimpi, lewat keraguan, lewat rasa takut. Beberapa malam setelah kejadian di ladang, warga mulai bermimpi aneh. Mimpi yang sama berulang kali. Mereka bermimpi tentang panen yang melimpah jika mereka melakukan ritual kecil, sekadar memberi sedikit darah, katanya. Di pagi hari, beberapa orang merasa aneh. Rasa malas, ragu, lalu keinginan untuk mengikuti janji cepat itu. Hasan menaruh curiga. Ia melihat tanda-tanda perubahan. Wajah orang-orang yang ikut pertemuan Kiai Rengga tampak lebih pucat, mata berawan. Sari juga nampak capai. Ia bilang sering bermimpi, tapi menutupinya dengan senyum. Kiai Rengga memanfaatkan situasi. Ia datang ke balai desa dengan pakaian baru. Raut wajahnya teduh. Bahasa tubuhnya meyakinkan. "Warga Kelapa Giri," katanya lembut. "Aku lihat ada ketakutan. Aku menawarkan jalan yang lebih cepat." Sejumlah pemilik sawah mengangguk. Kiai bisa bicara seperti itu. Suaranya menenangkan. Di sisi lain, Hasan dan Pak Basir memperkuat penjagaan. Mereka mengadakan pertemuan kecil setiap malam di serambi masjid. Lurah Banyu memberi ujangan lewat tanda-tanda. Ia muncul di mimpi Hasan sebagai bayangan lembut, mengirim pesan agar tidak mudah percaya pada janji yang mengganggu kebiasaan. Sweetno menjaga pintu masuk desa. Ia berjaga sambil membawa tombak kecil sebagai simbol. Namun Kiai Rengga mengubah strategi. Ia mulai menyerang melalui hubungan emosional. Ia menyebarkan bisik-bisik tentang hutang yang bisa terbayar, tentang penyakit yang bisa sembuh cepat, tentang sekolah anak yang bisa lanjut. Itu semua begitu menggoda. Suatu sore, saat Hasan sedang memperbaiki pagar bambu, seorang tetua desa datang tergesa. Kiai Rengga menawarkan sesuatu, katanya. Ia bilang siap menanggung biaya berobat Pak Jamil jika keluarga itu mau ikut satu ritual. Ibu Hasan menangis ketika mendengar kabar itu. Kepedihan dan kebutuhan membuat keluarganya goyah. Hasan bingung.
Ia tahu janji-janji itu berbahaya. Tetapi melihat kondisi ayahnya yang semakin lemah, ia tertekan. Ia berbicara pada Pak Basir. "Kiai, apa yang harus saya lakukan? Jika kami menolak, ayah bisa." Pak Basir memotong, suaranya tenang. "Kau harus kuat di saat lain orang lemah. Jangan tukar masa depan dengan janji yang dimulai dari luka." Namun tidak mudah. Kiai Rengga menyusun ritual yang kelihatan sederhana. Ia mengundang beberapa warga yang paling membutuhkan. Sari ikut datang, katanya ingin bantu keluarga yang sakit. Hasan merasa ada yang ganjil ketika Sari pamit. Malam itu, Hasan melihat Sari berjalan menuju tempat pertemuan Kiai Rengga. Asap tipis melingkari tubuhnya. Hasan mengejar, menahan napas. Di tempat itu, Kiai Rengga duduk di sebuah tikar. Ia memegang benda kecil berwarna hitam, selembar kain yang baunya anyir. "Ini hanya ujian kecil," katanya. "Sekadar menuliskan nama dan seuntai doa." Sari menunduk, tangan gemetar, lalu menulis. Hasan muncul saat itu. "Kiai, hentikan." Ia tidak bisa menahan rasa cemas. Kiai Rengga menatapnya dengan lembut. "Kau menuduh tanpa bukti, anak muda. Ini kesempatan untuk mereka yang terjepit." Suasana menegang. Beberapa warga menatap dengan ragu. Sari menoleh pada Hasan, matanya basah. "Hasan, jangan bentak. Biar aku bantu mereka." Hasan tahu ia tidak bisa terus seperti ini. Ia menarik Sari ke pinggir dan menatapnya. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya pelan. Sari terisak. "Ayahku sakit. Aku takut kehilangan rumah." Hasan merasakan hati hancur. Ketakutan mereka nyata. Tetapi di balik ketakutan itu, ada tipu daya yang lebih berbahaya. Di malam yang sama, sesuatu terjadi pada beberapa orang yang menulis nama. Mereka bangun keesokan pagi dengan bekas putus di lengan, garis seperti luka kecil. Seperti stempel. Mereka tidak tahu maknanya. Pak Basir meneliti tanda itu. Ia menegur warga, menjelaskan bahwa tanda itu adalah pintu, titik yang memungkinkan pihak lain menanam benih perjanjian. Jika dibiarkan, mereka akan menancapkan lebih banyak titik, kata Basir. Satu demi satu, desa akan terikat. Lurah Banyu memberi solusi lewat mimpi pada Hasan. Dalam mimpi itu, ia berkata, temukan tanah tua di puncak bukit yang membelakangi sawah. Di sana ada batu kapur miring. Di sana kau harus menumbuhkan kembali lakta padi. Kata-kata itu samar, tetapi memberi arah. Hasan berkumpul dengan beberapa orang yang masih percaya. Mereka merencanakan untuk memeriksa bukit esok. Rencananya sederhana, temukan tanda, halau pengikut Kiai Rengga, dan perkuat pengikat. Keesokan paginya, mereka mendaki bukit dengan hati-hati. Udara semakin tipis di atas. Di puncak, mereka menemukan bekas pertemuan, lingkaran kecil, bekas perapian, dan sebuah pahatan kecil berbentuk tanduk. Tanda-tanda itu mirip peralatan yang digunakan Kiai Rengga. Hasan menekan tanah di tengah lingkaran. Ada titik panas kecil. Suitno bereaksi cepat, menabur garam dan beras, lalu membakar kemenyan. Tiba-tiba, dari bawah tanah muncul suara, seperti tawa halus. Suara itu menembus kepala mereka. "Kenapa kau mengganggu?" bisik suara itu. Hasan berdiri tegak dan membaca doa yang dipelajari. Garis hitam di tanah meredup. Namun bukit itu memberi satu peringatan, pihak lawan tidak main-main. Mereka mengirim sinyal bahwa gerakan kecil saja bisa berbalik menjadi bencana. Saat turun dari bukit, Hasan menerima kabar buruk. Beberapa keluarga yang menulis nama pada kain hitam malam sebelumnya mengalami mimpi buruk yang makin intens. Anak-anak demam. Tanaman layu. Bau anyir menyebar. Kiai Rengga tampak tenang. Ia menolak tuduhan, namun senyumnya menyimpan rencana. Hasan tahu waktunya tidak banyak. Musuh mulai menyerang lewat celah-celah kecil yang memecah hati. Ia harus bekerja lebih keras, mengikat lebih kuat, dan meyakinkan warga untuk tetap teguh. Tapi ia juga sadar satu hal, untuk melawan tipu muslihat seperti ini, kadang ilmu saja tidak cukup.
Dibutuhkan keberanian, pengorbanan, dan pemahaman bahwa beberapa perang dilahirkan di ruang hati. Di rumah Sari, terdengar tangisan pelan. Di halaman masjid, butik akar padi bergetar samar. Hasan menatap langit, menggenggam keris kakek. Ia tahu, langkah selanjutnya harus lebih berani. Kiai Rengga akan mengubah cara lagi. Dan ujian yang paling berat belum datang. Suasana desa semakin tegang. Setiap rumah menyalakan lampu sedikit lebih terang. Anak-anak tidur lebih awal. Orang tua berdoa lebih panjang. Kiai Rengga tidak lagi bermain kata-kata. Ia mulai bertindak. Malam itu, langit mendung. Hujan kecil turun, tetapi panas terasa di tanah. Aroma anyir yang biasa muncul ketika ritual gelap berlangsung kembali tercium. Hasan duduk bersama Pak Basir dan Suitno di serambi masjid. Mereka merencanakan patroli malam seperti biasa. Namun ada sesuatu yang baru, ketegangan di mata Pak Basir. Kita harus waspada pada orang dekat, kata Pak Basir pelan. Musuh pintar. Mereka masuk lewat pintu yang kau pikir tertutup. Hasan mengangguk. Hatinya berdebar. Ia tidak mengerti siapa yang dimaksud. Malam makin larut. Patroli bergerak menyusuri lorong-lorong sawah. Lurah Banyu memberi isyarat lewat tanda di udara. Ia muncul samar sebagai wujud di balik kabut untuk beberapa saat. Semua terasa seperti berada di ambang perang halus. Di sebuah rumah, kilatan lilin terlihat. Hasan dan Suitno mendekat perlahan. Dari jendela, terlihat beberapa orang berkumpul. Mereka mengangkat piring kecil berisi darah ayam, sedang mengucap kata-kata yang Hasan tidak kenal. Hasan menegang. Ini ritual kecil yang menandai awal pengikat baru. Suitno mengangkat tangan sebagai tanda, lalu mereka kembali ke masjid. Namun dalam hati Hasan muncul rasa tidak enak. Ada sesuatu yang aneh. Raut wajah orang di dekat ritual itu tampak familiar. Ia tersadar, itu adalah Pak Ranto, tukang kayu yang ramah. Mengapa ia ikut? Keesokan harinya, rumor menyebar. Pak Ranto ikut ritual semalam, kata seorang tetua desa. Dia bilang terpaksa. Katanya Kiai Rengga menjanjikan obat untuk istrinya. Istri Pak Ranto memang sedang sakit. Hasan merasa iba, tetapi juga curiga. Malam berikutnya, Kiai Rengga datang ke balai desa dengan wajah sedih. Ia berpidato tentang belas kasih. Kalau ada yang rela sedikit berkorban, hasilnya akan terlihat. Kita bantu satu sama lain, katanya. Ucapannya meresap. Beberapa warga meneteskan air mata. Hasan menatap, marah tetapi juga merasa kosong. Ia tahu dosa kecil itu bisa menular. Di saat itu, sesuatu yang lebih berbahaya terjadi. Seorang pemuda dari desa lain, yang beberapa waktu lalu datang membantu panen, menghilang. Pencarian menemukan bekas telapak kaki menuju pinggir hutan, lalu berhenti di sebuah lingkaran tanah. Di tengah lingkaran itu, ada kain hitam yang baru ditancapkan. Itu tanda jelas bahwa Kiai Rengga bukan bekerja sendiri. Hasan berkonsultasi dengan Lurah Banyu lewat mimpi. Dalam mimpi itu, Lurah berkata singkat. Cari tanda di rumah lama dekat sumur. Di sana ada pengikat yang lebih kuat. Hati-hati pada yang memandang tanpa berkedip. Hasan terbangun dengan keringat dingin. Ia paham target mereka, pusat tenaga desa. Malam itu Hasan dan Suitno menyelinap ke rumah lama dekat sumur. Rumah itu sudah lama kosong. Pintu berderit ketika mereka membukanya. Di dalam, lantai ditaburi bunga kering dan arang. Di dinding tergantung kain-kain kecil berwarna hitam. Hasan merasakan hawa dingin merayap. Di sudut ruangan, ia menemukan tanda berbeda, sebuah cincin kayu kecil, dihiasi dengan butir tasbih. Tiba-tiba ada suara dari belakang. Seorang pria berdiri di ambang, wajahnya tertunduk. Hasan tercengang. Itu Pak Ranto. Apa kau memaksa mereka? Tanya Hasan tajam. Pak Ranto mengangkat tangan gemetar. Kiai bilang kalau aku menolak, istriku akan mati. Dia memberikan ramuan palsu dulu, lalu menekan aku. Aku tak punya pilihan. Hasan melihat matanya. Ada rasa takut yang tulus,
Tapi Hasan juga merasa ada sesuatu yang hilang. Ia menengok cincin kayu yang dipegang Ranto. "Kenapa kau bawa ini?" tanya Hasan. Pak Ranto menunduk. "Aku tidak tahu. Mereka bilang ini meminta syukur." Aku takut." Hasan ingin marah. Ia ingin berteriak bahwa sebuah nyawa tidak boleh dipakai untuk menukar nasib. Namun ia menahan diri. Ia tahu kemarahan tidak akan menyelesaikan apapun. Saat mereka berbicara, suara langkah cepat terdengar di luar. Sosok berjubah hitam melesat melewati jendela. Hasan dan Pak Ranto berlari keluar. Di halaman, beberapa pengikut Kiai Rengga sedang mencabut tanda pengikat yang baru dibuat. Mereka bekerja cepat, seperti orang yang tahu setiap sudut desa. Pertempuran kecil terjadi. Bukan pertarungan lengan dan senjata. Ini adu ritual, mantra, bunyi panci, dan pembacaan doa. Hasan mengucap doa yang dipelajari dari Pak Basir. Suitno menabur garam dan menyalakan kemenyan. Suara benturan tenaga keduanya membuat udara bergetar. Di tengah kekacauan itu, seorang sosok muncul dari kabut. Bukan Kiai Rengga. Seorang wanita muda, berambut hitam panjang, berdiri tenang. Wajahnya tampak mengenal. Sosok itu melangkah maju dan menatap Hasan. "Hasan," katanya pelan. Hasan terkejut sampai jantungnya berhenti. Itu Sari. Namun Sari tidak berjalan seperti biasa. Matanya kosong. Gaya bicaranya datar. "Jangan ganggu ritual. Kau bukan yang ditugaskan," katanya tanpa emosi, lalu menoleh pada para pengikut Kiai Rengga. Hasan terhenti bingung. Ia mendekat cepat, meraih tangan Sari. Tangannya dingin seperti air. "Sari, bangun. Kenapa kau di sini?" Suaranya bergetar. Sari menatap lama, lalu suara asing terdengar dari bibirnya. "Kau tidak paham. Ini jalanku juga," kata suara itu, bukan persis seperti Sari. Hasan merasakan sesuatu tertusuk di dalam dada. Pak Ranto menjerit. "Jangan ganggu dia. Mereka mengikatnya dengan janji." Mereka beri obat lalu menanam sesuatu di lehernya. Hasan menarik kain leher Sari. Ada bekas tali halus, sebuah cincin kayu menempel di kulitnya. Di dalam cincin itu, ada benang hitam yang menancap ke daging. Hasan tahu itu tanda perjanjian. Itu bukan sekadar tipu daya. Itu pengikatan jiwa. Hasan dan Suitno sibuk mencari cara membuka pengikat itu. Pak Basir berlari datang dari belakang dengan napas terengah. Ia membawa ramuan. "Jangan tarik paksa," kata Basir. "Tarik satu helai, baca mantra ini, lalu tiup garam. Jangan lepaskan niatmu." Mereka bekerja cepat. Hasan menahan tangan Sari, membolak-balik doa di kepala, mengingat setiap bunyi. Ia menarik satu helai benang hitam. Sari menjerit. Suaranya bukan suara Sari sepenuhnya. Namun bersamaan itu, kabut seperti diseret. Satu persatu pengikut Kiai Rengga mundur. Sari jatuh pingsan. Hasan memeluknya. Air matanya jatuh tanpa bunyi. Ia menatap para pengikut yang melarikan diri ke dalam gelap. Di balik kabut, sebuah tawa tipis terdengar, tawa Kiai Rengga. Keesokan pagi, Sari terbangun di rumahnya. Ia memegang kepala, seperti orang yang lupa mimpi. Namun di hatinya, ada jutaan retakan. Ia tidak ingat semua, tetapi satu hal ia ingat, ia pernah menelan sebuah janji, lalu menyesalinya. Hasan menatap Sari lama. Ia tahu sesuatu berubah. Ia menyadari bahwa perang ini bukan hanya antara pengetahuan yang benar dan salah. Ini perang yang memanfaatkan kelemahan manusia. Orang yang paling dicintai bisa jadi alat. Hasan berdiri di depan masjid saat matahari terbenam. Ia memegang keris kakek erat-erat. Di kejauhan, bayangan Kiai Rengga terlihat samar menonton dari balik pohon. Hasan mengangkat kepala. Hatinya penuh tekad. Ia berjanji, kalau perlu, ia akan mengorbankan segala yang ia miliki untuk melindungi desa ini, termasuk kebaikannya sendiri. Malam-malam di Kelapa Giri terasa semakin berat.
Desa yang dulu riang kini menahan napas setiap kali matahari tenggelam. Orang-orang berkumpul lebih sering, namun bukan untuk bercanda. Mereka berkumpul untuk berbisik, merencanakan, dan berdoa. Kiai Rengga tidak lagi menyembunyikan maksudnya. Ia mulai menunjukkan wajah aslinya, lembut di depan, tajam di balik kata. Di balik senyumannya, ada rencana besar, membuka jalan agar sesuatu dari puncak gunung turun ke lembah. Untuk itu, ia butuh sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh uang. Ia butuh darah yang berhubungan dengan tanah ini. Ia butuh ikatan keturunan. Pak Basir menemukan petunjuk itu di sebuah naskah tua yang ia baca diam-diam. Naskah itu tertulis bahasa Jawa Kromo, tulisannya rapat. Di situ tertulis syarat pusaka. Yen Lui sakasiji netepi jeneng leluhur lan geti digandeng, lawang bakal kebuka. Jika lebih dari satu menepati nama leluhur dan darah terikat, pintu akan terbuka. Hasan mendengarkan penjelasan Basir dengan napas tertahan. Kiai Rengga cari darah keturunan, kata Basir pelan. Bukan sembarang darah. Darah yang masih mengalir lewat garis leluhur. Ia butuh titik pengikat yang bisa menautkan dua dunia. Hasan menoleh pada keris di pinggangnya. Keris itu bukan sekadar benda. Itu tanda garis keturunan. Itu tanda kakek. Dan kini terasa seperti beban yang makin berat. Di malam itu, Kiai Rengga mengumumkan sebuah ritual besar. Ritual untuk memulihkan tanah. Ia menjanjikan panen berlimpah jika desa mau ikut. Namun ada syarat tambahan, satu keluarga harus memberikan darah garis keturunan sebagai pengikat sementara. Kata-katanya manis. Ujungnya berduri. Warga bimbang. Siapa keluarga yang rela? Beberapa menatap keluarga yang tersudut oleh hutang. Beberapa menatap keluarga yang sakit. Kebetulan-kebetulan itu menimbulkan bisik yang tajam. Ibu Hasan duduk termangu. Ia mengingat ayahnya yang selalu bilang, jangan tukar hidupmu demi janji singkat. Namun rasa sakit di tubuh Pak Jamil membuat semua kata-kata itu bergetar. Hasan melihat ibunya. Ia tahu hatinya terbelah. Di tengah kegelisahan itu, Kiai Rengga menepuk papan balai desa. Satu keluarga, katanya, cukup sementara. Nanti semua akan kembali normal. Ia menatap panjang ke arah Hasan. Tatapan itu seperti pancing. Warga mulai menoleh. Suitno menggeram pelan dari pojok. Ia melihat rencana itu sebagai jebakan. Kita tidak boleh percaya lunggu sing gampang, ia berkata pada beberapa laki tua. Tidak boleh percaya duduk yang mudah. Namun takut dan kebutuhan membuat kata-kata Suitno terdengar nyaring di tengah suara lain. Hasan tidak tidur malam itu. Ia berjalan ke tepi sawah, memandang ke gunung. Angin malam meniup, membawa bau kemenyan samar. Ia merasa seperti sedang berdiri di dua jalan. Satu jalan adalah desa yang meringis karena kelaparan. Satu jalan adalah suara kakeknya, pelan tapi tegas. Jaga rahim tanah. Jangan tukar garis keturunan dengan ketenangan sementara. Pilihan terbuka. Hasan melihat wajah ibunya, wajah ayahnya yang menahan sakit, wajah Sari yang ikut takut. Ia tahu satu keputusan bisa menyelamatkan beberapa orang, tetapi menghancurkan yang lain. Sementara itu, Kiai Rengga bekerja di belakang layar. Ia mengirim utusan pada beberapa keluarga yang paling lemah. Ia menaruh ramuan, obat palsu, dan janji-janji. Beberapa keluarga akhirnya menyerah. Malam demi malam, 2 atau 3 nama muncul dalam daftar sukarelawan. Namun ada sesuatu yang aneh. Orang yang menyerah itu bukan selalu yang termiskin. Ada yang tampak baik-baik, tetapi wajah mereka berubah sehabis perjanjian. Mereka menjadi hampa. Sebagian lain yang memberi darah terbaring lemas, seolah ada sesuatu yang mengikat tenaga mereka. Hasan tahu itu berbahaya. Ia berembuk dengan Pak Basir, Suitno, dan Lurah Banyu lewat mimpi sekali lagi. Dalam rapat kecil itu, mereka membahas opsi. Pilihan pertama, menentang ritual di muka umum, memaksa Kiai Rengga membuka strategi. Pilihan kedua, menyabot ritual dengan mengganti bahan, sehingga ikatan tidak sempurna. Pilihan ketiga, salah satu dari mereka menyerahkan sesuatu kepada Kiai Rengga untuk mengelabui,
namun dengan rencana rahasia untuk memutus ikatan. Semua opsi berbahaya. Basir menatap Hasan. Kau anak muda. Kau punya darah yang kuat. Kau juga punya keris kakek. Mereka akan tahu jika kau ikut. Tapi kalau kita menukarnya, kita bisa menukar dengan sesuatu yang lebih aman. Hasan mengerti. Ini adalah jebakan moral. Menukar darah sendiri berarti ia mengambil beban atas kepala desa. Menukar keluarga berarti membiarkan yang tidak bersalah menderita. Di sisi lain, Lurah Banyu memberi saran yang lain lewat mimpi. Ada jalur lain. Jalur lama di puncak, dekat batu yang memantulkan cahaya. Di sana ada ritual pengikat balik. Kita bisa memaksa pintu tertutup jika kita menambatkan niat bersama. Itu berarti upaya bersama. Itu berarti warga harus solid. Tetapi warga terpecah. Waktu bergerak cepat. Hari penandatanganan ritual semakin dekat. Malam sebelum ritual, Sari muncul di rumah Hasan. Wajahnya pucat, namun matanya tajam. Aku tidak mau mereka memberi darah, katanya. Saya melihat mimpi, Kiai Rengga memberi tamu di rumahnya. Tamu itu berbisik dan membawa keceriaan palsu. Jika kita tidak berhenti, mereka akan mengikat desa ini selamanya. Hasan memegang tangan Sari erat. Aku tidak akan biarkan itu terjadi, bisiknya. Keesokan harinya, balai desa dipenuhi orang. Lampu-lampu minyak ditata rapi. Di depan, Kiai Rengga berdiri dengan pakaian hitam berhias benang emas. Ia memegang kitab kecil dan mangkuk perunggu. Suasana tegang. Seorang kepala keluarga tampil maju. Ia membacakan nama untuk sukarelawan pertama. Wajahnya bergetar. Dia menaruh telapak tangannya pada mangkuk perunggu. Seutas benang diambil. Darah ditekan. Proses berlangsung. Hasan berdiri di samping. Ia mengamati. Ada sensasi aneh. Saat darah mengalir, sesuatu di udara berubah. Kabut di tepi desa bergerak seperti tangan panjang. Suara jauh terdengar merdu dan menawan. Kiai Rengga menatap Hasan. Kau juga punya pilihan, katanya lantang. Kau bisa ikut. Atau kau bisa menjadi pemberontak anak muda yang akan menjadi musuh seluruh desa. Ucapannya menusuk. Hasan menoleh pada ibu dan ayahnya. Ibu menatapnya, matanya berkaca. Ia ingin mengucap sesuatu, tetapi tidak keluar. Di detik itu, Hasan berdiri. Ia melangkah maju. Semua memandang. Detik-detik seperti melambat. Hasan membuka kain di pinggangnya. Ia menggenggam keris kakek. Dengan suara yang tegas, ia berkata, Aku yang akan menggantikan. Ambil darahku. Tapi ada syarat. Kita akan lakukan di puncak gunung. Kita akan ikat bersama. Jika kau berkhianat, aku akan memutusnya sendiri. Suasana berubah. Beberapa orang terkejut. Beberapa menangis. Kiai Rengga tersenyum tipis, seperti melihat badai yang menguntungkannya.